Shalom sahabat YKB, berjumpa kembali pada program Injil dalam Melodi bersama saya Leonardo Immanuel. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang nyanyian Lihatlah Anak Insan yang ada di dalam buku nyanyian kita NKB nomor 77. Lihatlah Anak Insan merupakan salah satu nyanyian yang menceritakan tentang kisah sengsara Yesus Kristus. Gereja kita seringkali menggunakan nyanyian ini pada Pekan Suci, terlebih pada Jumat Agung. Tak jarang nyanyian ini juga menjadi salah satu nyanyian andalan, nyanyian favorit ketika kita merayakan Jalan Salib, yaitu sebuah perayaan gerejawi untuk mengenang sengsara Yesus Tuhan kita. Adalah Michel Karatem, seorang komposer yang berasal dari Aru inilah yang menciptakan nyanyian Lihatlah Anak Insan. Pak Karatem telah berpulang ke rumah Tuhan pada tahun 2018 yang lalu. Mari saat ini kita coba melihat sedikit latar belakang kehidupan penciptanya, Pak Karatem. Michel Karatem lahir di Kampung Ngaibor, Pulau Tarangan, Kabupaten Aru, Maluku Tenggara pada tahun 1929. Ia dikenal tidak hanya sebagai komponis nyanyian jemaat, tapi ia pun punya pengalaman yang menarik, yakni sebagai salah satu tahanan politik tahun 1965 yang saat itu ia ikut diasingkan ke kamp di Pulau Buru. Menurut cerita, pengalamannya di Pulau Buru justru banyak menginspirasi dirinya untuk mencipta banyak komposisi nyanyian. Dua di antaranya yang ia ciptakan di masa pembuangan adalah Rangsel Karung Goni dan Mars Tapol Penebang Kayu. Tak hanya itu, beberapa nyanyian jemaat lainnya yang ada di PKJ juga diciptakan ketika Pak Karatem berada di Pulau Buru. Dahulu, Michel Karatem adalah seorang pegawai negeri sipil. Ia sempat menjadi pengajar di salah satu SMP negeri di kota Ambon. Suatu ketika, Gubernur Maluku mempercayainya untuk menjadi dirigen saat Presiden Soekarno mengunjungi kota Ambon. Karatem dipercaya untuk memimpin lagu-lagu nasional untuk kepentingan acara tersebut. Nah, pada momen itulah akhirnya Presiden Soekarno mengenal Karatem dan sering mengajaknya untuk terlibat sebagai pemimpin nyanyian di perayaan-perayaan nasional, bahkan hadir di kota Jakarta. Hadirnya Karatem di Jakarta kemudian membuka pintu lebar baginya untuk mengembangkan talenta dan karirnya di dunia musik, khususnya musik-musik yang bernuansa etnik. Semangatnya di dunia musik itu pula yang kemudian menghantar Karatem terlibat secara aktif dalam sebuah organisasi kebudayaan yang bernama Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra merupakan sebuah organisasi budaya yang penting bagi Indonesia saat itu. Karena waktu itu Indonesia belum lama menjadi sebuah negara yang merdeka dari penjajahan. Oleh karenanya Lekra hadir dan membangun identitas budaya Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan juga melalui musik. Agaknya ketertarikan Karatem pada musik-musik etnik itulah yang kemudian menghantarkan Karatem masuk ke Yamuger. Dan bersama dengan tim Yamuger ia menciptakan dan mengembangkan berbagai nyanyian jemaat yang bernafaskan nuansa kesukuan yang ada di Indonesia. Itulah mengapa kita akan dapat menemui banyak sekali nyanyian jemaat karya Karatem yang menggunakan melodi-melodi etnik Indonesia. Nah, sekarang mari kita melihat lebih dalam pada nyanyian Lihatlah Anak Insan. Secara melodi,
nyanyian Lihatlah Anak Insan bukanlah nyanyian yang dibalut dengan melodi etnik seperti karya-karya Karatem pada nyanyian jemaat lainnya. Karatem membalut nyanyian ini dengan tangga nada harmonik minor. Agaknya pemilihan tangga nada ini didasarkan pada sebuah pesan kesengsaraan Yesus Kristus yang ingin dimunculkannya oleh Karatem di dalam karya ini. Meskipun nyanyian ini berisi tentang kisah sengsara Yesus, Karatem tetap berupaya memunculkan jati diri Yesus yang sebenarnya, yaitu Allah yang rela merengkuh sengsara demi mewujudkan cinta kasih-Nya bagi dunia. Oleh karena itu, pada bait yang pertama nyanyian ini dibuka dengan kalimat Lihatlah anak insan berjubahkan kain. Dalam tradisi, kain ungu merupakan sebuah simbol keagungan. Kain ungu pula yang dicatat dalam Injil sebagai warna jubah yang dipakaikan kepada Yesus saat Ia hendak didera. Kalimat ini dibalut dengan melodi yang mengarah turun ke bawah. Melalui melodi itu pula agaknya Karatem ingin menunjukkan bahwa Yesus itu sang raja yang rela mau merendahkan diri untuk merengkuh penderitaan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat lagu yang kedua. Di kepalanya dikenakan mahkota berduri. Mahkota berduri yang dicatat pula dalam Injil Matius digunakan oleh Karatem untuk menunjukkan bahwa Yesuslah raja yang rela menderita. Ia bukan raja yang menggunakan mahkota emas, tapi mahkota duri. Dan menariknya, mahkota duri yang menjadi penutup kalimat lagu yang kedua ini menggunakan nada sel. Seakan-akan Karatem ingin memunculkan nada itu, ingin menegaskan bahwa Yesus, sang raja itu rela menerima mahkota berduri demi mewujudkan cintanya bagi dunia. Kemudian Karatem melanjutkan gambaran penderitaan Yesus melalui peluh dan darah yang menetes ke tanah yang membuat Yesus tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Menetes peluh dan darah mengucur membasah serasa tak mampu menopang tubuh lagi. Karatem menggunakan nada do tinggi pada kata menetes, seolah-olah ingin menonjolkan bahwa tetesan peluh itu benar-benar dahsyat. Lantas kemudian dilanjutkan dengan melodi la dan si rendah untuk menggambarkan lutut Yesus yang tak mampu menopang tubuhnya oleh karena kesengsaraan yang Ia rengkuh. Pada bait yang kedua, Karatem kemudian ingin memaparkan lebih dalam tentang beragam model penderitaan yang Yesus alami. Tidak hanya itu, Karatem juga memunculkan kesedihan yang amat mendalam yang dialami oleh orang-orang terdekat Yesus. Di kalimat lagu yang pertama dan kedua, Karatem menunjukkan ada dua macam penderitaan yang Yesus terima di akhir hidupnya. Yang pertama, penderitaan fisik, yakni melalui cambuk dan tombak yang menghujam tubuh Yesus. Dan penderitaan yang kedua berbentuk penderitaan psikis, yakni melalui hinaan dan ejekan yang dilontarkan orang banyak bagi Yesus. Bertubi cambuk tombak melayang menghujamku, bertaburan duda hinaan dan tawa ejekan.
Sebagaimana ada sel yang di bait pertama digunakan untuk mahkota berduri, kali ini digunakan untuk membalut kata ejekan. Tampaknya melalui hal itu Karatem ingin menegaskan bahwa ejekan merupakan bentuk penderitaan yang lain lagi yang juga diterima oleh Yesus ketika ia memutuskan untuk merengkuh sengsara bagi mewujudkan cintanya. Lalu kemudian Karatem mencoba memunculkan bagaimana respons kekasih Yesus ketika melihat penderitaan itu direngkuh oleh Yesus. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Sosok Maria dibalut dengan nada do tinggi. Seolah Karatem ingin menegaskan bahwa Maria itu adalah sosok yang penting bagi Yesus. Kita perlu melihat Maria. Lalu kemudian dilanjutkan dengan melodi yang menukik satu oktav ke bawah, ke do. Yang ingin menunjukkan bahwa sedemikian berat ternyata kesedihan dan duka yang dirasakan Maria, Ibu Yesus. Maria tersungkur, Maria tenggelam di dalam kesedihan yang amat mendalam. Hal ini menarik Bapak Ibu. Pak Karatem secara bersengaja menutup nyanyian ini dengan respons dari orang-orang terdekat Yesus. Dan respons ini seolah sebagai kesimpulan dari nyanyian sengsara Yesus ini. Seolah ia ingin mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Yesus itu sejatinya merupakan penderitaan orang-orang terdekatnya juga. Karatem seolah mengajak kita umat Tuhan yang saat ini menyanyikan nyanyian itu juga turut merasakan duka yang dialami oleh Maria dan para murid Yesus. Duka yang mendalam ketika harus melihat kenyataan bahwa sosok guru, sosok teladan yang amat dicintai dan mencintai mereka harus menerima derita yang sedemikian berat dan menyakitkan. Dan perasaan itu pula yang diharapkan Karatem hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita ketika kita mengingat penderitaan Yesus melalui nyanyian ini. Sehingga melaluinya kita pun dimampukan tidak hanya mengingat, tapi juga mensyukuri anugerah kasih Allah itu setiap saat, setiap kita menyanyikan nyanyian ini. Lihatlah anak insan berjubahkan kain ungu, di kepalanya dikenal